Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi kita ketahui penerimaan sekolah ini merupakan suatu hal yang penting untuk keberlanjutan putra-putri kita dalam pendidikan. Untuk mengetahui pelaksanaan penerimaan sekolah di masa pandemi, khususnya di sekolah-sekolah swasta di kota Pontianak, dapat kita ketahui apa yang menjadi permasalahannya. Kami dari Arca Broadcast adalah alumni Fakultas Pertanian Universitas Tanjung akan menginformasikan kepada Bapak Ibu sekalian dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dengan penerimaan siswa. Baik, pada kesempatan ini kami dari Arca Broadcast ingin mengetahui juga bagaimana sebetulnya penerimaan siswa didik baru di masa pandemi ini di Kota Pontianak ini, karena ini mungkin berguna untuk masyarakat. Silakan Bu, bisa jelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan dengan Bapak siapa ya? Saya Pak Suryansa. Pak Suryansa. Ya. Untuk kami terus terang SMK Pelayaran Pontianak ini kami bukan kekurangan siswa Pak ya, tapi karena pandemi COVID sehingga siswa yang dari daerah kemudian dari kota untuk berangkat ke sini aja merasa ketakutan karena tadi itu Pak COVID ya kan. Kemudian untuk kami di sekolah ini normal, kami pilih normal tidak online karena agar lebih mempermudah siswa, mempermudah Bapak Ibu yang kemungkinan Bapak Ibu yang masih kurang paham tentang dunia dunia maya kayak online seperti itu ya Pak ya. Iya. Jadi lebih mempermudah lah Pak, tidak memperkeruh Bapak Ibu yang di luar daerah mungkin, yang di kota walaupun di kota belum paham tentang media sosial mungkin ya kan, karena tidak semua Bapak Ibu di daerah maupun di kota itu paham tentang media sosial. Maka sekolah kami itu lebih menganjurkan untuk pendaftaran siswa baru itu normal saja Pak. Langsung ya seperti itu. Kemudian kalau dari sisi mungkin terkait minat bakat dari anak-anak ini gimana Bu? Artinya memang mereka datang sini memang sudah berniat untuk sekolah mengambil suatu tujuan seperti ini Bu? Iya, sudah memang minat bakat siswa tersendiri. Nah begini Bapak, kalau misalnya pelayaran di kota Pontianak ini ya maupun negeri dan swasta, sebenarnya Bapak Ibu yang sudah mendaftarkan anak didiknya di sini itu tidak perlu bingung lagi untuk kedepannya menjadi apa anaknya. Oh iya. Kalau di SMK pelayaran itu Bapak, jadi anak itu udah terdidik, mau mental, ya kan, mau seninya di mana, anak itu kemana itu udah ada tujuan, udah ada arah gitu. Jadi langsung bisa bekerja karena di sekolah ini sudah difasilitasi langsung tentang pelayaran. Baik, Ibu berdua ya, kepala sekolah. Ini ingin juga menanyakan dari Ibu juga ya. Tentang bagaimana penerimaan siswa sekolah ini mungkin juga dikaitkan dengan sekolah di luar pelayaran ini ke depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sapriyati dari SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak. Saya akan memperkenalkan SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak dari 2008 sampai sekarang. Sekolah kami ini mempunyai dua kejuruan, yaitu Nautika dan Teknika. Kalau Nautika itu di dek dan Teknika itu di mesin. Kami berdiri dari 2008 sampai sekarang masih eksis terus, walaupun masa pandemi seperti ini kami tetap eksis. Biar bagaimanapun sekolah kami tetap mempunyai keunggulan. Sekolah kami berpendidik selama 3 tahun. Selama 3 tahun, kelas 1 itu mereka harus masuk ke sekolah kami, harus memperkenalkan diri tentang dunia kepelayaran, seperti Mada Bintal, kunjungan ke perusahaan-perusahaan, ataupun mengikuti kerjasama dengan pihak perusahaan pelayaran. Seperti itu sekolah kami. Terus kami nanti kelas kedua, naik kelas 2 itu, mereka itu ada PKL. PKL itu wajib sekali untuk mengikuti pelayaran, baik perempuan maupun laki-lakinya. Nanti udah mereka ikut PKL, mereka itu tergantung dari perusahaan pelayaran itu. Ada yang seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sebulan. Setelah mereka pulang PKL, mereka itu bawa buku panduan mereka, karena mereka harus mengisi buku PKL itu. Terus kalau mereka PKL itu tergantung dari perusahaannya yang kita udah kerjasama dengan pihak perusahaan pelayaran.
Nanti mereka kelas 3 sama seperti sekolah-sekolah lain, swasta maupun negeri. Ada ujian nasional, ada ujian praktek, dan ada ujian sekolah. Jadi kami minta mohon kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin memasukkan anaknya ke SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak. Kita terima secara tanpa online. Alamat yang di sini yang tertera di sekolah SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak yaitu Jalan Komyo Sudarso, jalur kosong, tepi laut Sungai Kapuas. Itu komplek Yuka ini. Ya. Bu Lilis sebagai kepala sekolah kami dan Pak Midi sebagai ketua lembaga kami dan saya di sini sebagai bendahara Ibu Sapriyati dan Ibu Miss Marta guru kami dan TU kami itu Ibu Novi dan ini kapten kita Pak M Yusuf dan wakil kesiswaan kita yaitu Pak Yulis. Kami lengkap Pak di sini Pak guru-guru kami dari guru agama maupun guru yang non produktif dan produktif. Seperti itu. Terima kasih Bapak, itu aja penjelasan kami dari pihak sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Midi, Ketua Lembaga Pendidikan Maritim Pontianak. Sebelum kita bicara ke sana, perlu saya sampaikan dulu latar belakang berdirinya SMK Pelayaran Swasta Pembangunan Pontianak. Terus terang Pak, background kami sebagai pelaut. Jadi kami sebagai pelaut di Kalimantan Barat ini merasa terbuka hati. Kenapa? Di Kalimantan Barat ini istilahnya daerah perairan, banyak pengusaha kapal, tapi kok karyawan atau kru dari ABK kapal itu sendiri harus mendatangkan dari luar Kalimantan. Disitulah kami sebagai pelaut tergerak di Kalimantan Barat itu untuk membuka SMK Pelayaran Swasta Pembangunan Pontianak karena peluang bekerja untuk di atas kapal itu betul-betul luar biasa di Pontianak sini. Setelah kami pelajari dengan dasar itu, maka kami memberanikan diri untuk membuka SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak pada tahun 2008. Setelah kami buka SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak, sempat kami itu taruna kami sampai bisa hampir 200. Pontianak makin hari makin berkembang, makin banyak. Cuma animo anak sini itu masih berkurang jauh, sehingga kami berjuang keras mensosialisasikan ke SMP-SMP di Kalimantan Barat. Kami juga punya kendala. Di Pontianak ini banyak pengusaha pelayaran, tapi kadang ownernya atau pemilik kapal yang sebenar-benarnya itu kayak kurang mendukung dengan dunia pendidikan ini. Buktinya, misalkan anak perlu praktek di atas kapal, kami harus melobi sana sini, karena kurang memahaminya si owner atau si pemilik kapal ini apa sih itu kadet di atas kapal. Semenjak adanya SMK Pelayaran Pembangunan Pontianak, putra-putri Kalimantan Barat sudah mulai berminat kerja di atas kapal. Nah, untuk alumni kami Pak, misalkan mau masuk TNI Polri, TNI dan Polri tidak masalah. Bukti anak-anak kami yang masuk TNI Polri juga sudah banyak. Terus bagi yang mau melanjutkan ke akademi pelayarannya, kami juga ada kampusnya di Terminal Kampung Rambutan, Akademi Maritim Pembangunan Pontianak. Nah, bagi alumni yang ingin bekerja di atas kapal, maka lembaga siap menyalurkan untuk bekerja di atas kapal. 70% itu sekarang anak-anak kami itu sudah pada berlayar itu. Nah, setelah dia berlayar dengan pengalaman minimal 2 tahun, dia bisa mengikuti diklat untuk ambil sertifikat ahli teknik tingkat 5, ahli nautik tingkat 5.
Profesi Pak. profesinya itu Pak. Dengan itu nanti setelah dia itu selesai pendidikannya di Jakarta atau di Surabaya, dia kembali ke kapal udah posisi sudah jadi mu'alim ataupun masinis. Kami sebagai sekolah swasta, kami sudah membantu program pemerintah pun sudah menyiapkan apa yang dimau dari si lapangan kerja ini. Jadi anak-anak kami sudah kami didik untuk berlayar, praktek berlayar benar-benar di atas kapal itu Pak. Jadi Terima kasih Pak atas kesempatan ini. Baik, kita sudah menyaksikan tayangan terkait dengan penerimaan siswa baru di sekolah swasta di Kota Pontianak. Semoga ini menjadi informasi yang berharga bagi kita semua. Saya, Muhammad Suryansa dan Babe, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.